warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Devia dari kelas 11 IPA 2. Saya akan menceritakan peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 14 Agustus 1945, pasukan Jepang menyerah tanpa syarat kepada pihak sekutu. Berita ini diketahui oleh kalangan pemuda bangsa Indonesia di Bandung pada tanggal 15 Agustus 1945 melalui berita siaran radio di BBC London. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta baru kembali ke tanah air memenuhi panggilan Panglima Jepang untuk Asia Tenggara yang Marsikal Terauchi di Saigon, Vietnam. Dari sinilah terjadi pro dan kontra tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Golongan muda ingin cepat-cepat dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia, sedangkan golongan tua menginginkan bahwa kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan terorganisir, karena hal ini merupakan hak dan masalah rakyat Indonesia sendiri tanpa bergantung pada negara lain. Misalnya dengan pernyataan dari bangsa-bangsa lain dengan melampirkan tanda tangan dan lain sebagainya. Perbedaan pendapat ini membuat para golongan muda melakukan penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda yang dikomandoi oleh Sukarni, Bukana, Khairul Saleh, dan Perkumpulan Menteng 31 untuk membawa Soekarno-Hatta yang termasuk golongan tua pada saat itu menuju Rengas Dengklok, tempat yang jauh dari jalan raya utama Jakarta Cirebon pada tanggal 16 Agustus 1945. Hal ini dilakukan agar mereka jauh dari pengaruh pemerintahan Jepang. Ini gambar rumah pengasingan Soekarno-Hatta di Rengas Dengklok milik orang Tionghoa bernama Dijau Kisiong. Dan ini peta Rengas Dengklok yang terletak di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Saat itu di Jakarta terjadi pula perundingan yang sangat sengit antara Ahmad Subarjo yang mewakili golongan tua dengan Wikana yang mewakili golongan muda. Dan akhirnya tercapai kesepakatan bahwa kemerdekaan Indonesia, proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan di Jakarta. Akhirnya Soekarno dan Hatta dijemput di Rengas Dengklok untuk menuju rumah Laksana Maeda yang berada di daerah Menteng. Ini gambar rumah Laksana Maeda. Naskah proklamasi akhirnya diputuskan oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Banyak pertimbangan sebelum tercapainya kata sepakat mengenai kepastian isi dan redaksional dari naskah proklamasi. Setelah disepakati, selanjutnya Sayuti Melik yang mengetik. Sesuai dengan naskah yang telah mengalami berbagai perubahan yang akhirnya disepakati tersebut, penyusunan teks berlangsung hingga dini hari pada 17 Agustus 1945. Ini isi teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.